Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam nanti insya Allah ikut puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan serta panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan SDN 9 dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan tema Cahaya Isra Mi'raj menerangi langkah menuju Ramadan penuh berkah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa perubahan kita semua menjadi jalan terang benderang. Baiklah, acara yang pertama pembukaan dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga pembacaan surat Al-Fatihah acara kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Amin amin ya Allah. Selanjutnya ada yang kedua yaitu sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Campel 09 kepada Bapak Armain MSI di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati panitia peringatan Isra Mi'raj, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah serta komite dan jajarannya serta anak-anak Bapak yang sangat dimuliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari besar ya, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dan digelar Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita sampai yaumul akhir. Dalam cuaca yang sedikit kita mungkinkan, mudah-mudahan hari ini kita tetap bersemangat ya, bagaimana perjuangan Rasulullah, perjuangan Nabi besar Muhammad SAW ketika menjalankan perintah Allah dari Isra Mi'raj ya, untuk mendapatkan berita sholat. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, anak-anak semua, Bapak Ibu semua, marilah kita teladani kesabarannya, ya, keuletannya, ketangguhannya, kekuatannya, ya, dalam menjalankan, dalam membawa agama Islam, ya. Oleh karena itu, dengan cuaca yang tidak mungkin ini, mudah-mudahan tidak membuat anak-anak kita semua kendor. Semangat, ya. Anak-anakku semua, sebagai umat Muslim, umat Islam, umat Rasulullah SAW, tentunya juga bisa mengingat bagaimana perjalanan beliau, dan mungkin anak-anak sudah sering mendengar ceramah ya, bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan
Kesedangkan adalah untuk mendapatkan perintah sholat. Oleh karena itu sebagai umatnya kita harus tetap menjalankan apa yang dilaksanakan, keterangannya, ya. Dan juga di zaman era globalisasi sekarang ini, di era yang serba tantangannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi di negara kita, baik itu dari digital, dari media sosial yang biasanya itu bisa merusak kalau kita tidak bisa memfilter atau mencari, ya. Dan namanya HP ini sudah bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang susah. Bahkan anak sebelum sekolah juga udah menggunakan HP. Makanya harus betul-betul bijak dalam menggunakan HP, ya. Jangan sampai perjuangan Rasulullah bukan hanya pada zaman sekarang ini yang serba digitalisasi, yang serba apa-apa bisa kita dapat dilihat. Oleh karena itu, di era sekarang ini marilah kita tetap tahu, kita tetap kuat untuk berada di jauh dalam bisa memfilter atau menyaring hal-hal yang negatif. Kita ambil yang positif. Anak-anak semua harus mempunyai cita-cita yang luhur seperti cita-cita Rasulullah, ya. Jadi jangan sampai kita lengah. Oleh karena itu, ayo tetap semangat, kita majukan diri kita sendiri supaya kita bisa dibanggakan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai manusia biasa tentu dan pasti banyak salah, banyak hilaf, banyak kekurangan, banyak dosa. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam, dari tulang kaki sampai di rambut, mohon dimaafkan pokok yang sebesar-besarnya. Karena sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dari mulai niat sampai akhir selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Sehingga kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang semestinya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menjadikan kamu merusakan terhadap pembahasan sesudah itu? Bukan itu membuat yang paling adil. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita mempunyai iman kepada kesehatan kita berkumpul hari ini untuk mengenang sebuah peristiwa yang melampaui dari manusia. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat kembali bahwa Isra Mi'raj tidak terjadi saat Rasulullah sedang berada di puncak kejayaan duniawi. Sebaliknya peristiwa ini terjadi pada anu resmi atau tahun 9. Beliau baru saja kehilangan wakilan rumahnya. Wakilan istrinya. Dan Abdullah bin Mas'ud sekaligus ibu beliau. Di saat Rasulullah SAW di bumi, Allah mengundang beliau yang hikmahnya bagi saat pintu di bumi telah tertutup. Yakinlah bahwa pintu langit selalu terbuka. Maka yang apa yang kita hadapi Allah
punya cara yang tak terduga untuk menghibur hambanya. Ini dilakukan oleh perjalanan Israel. Ada perintah kepada aku jika itu yang menyembuhkan seluruh Sidratul Muntaha. Untuk bertemu Allah kita cukup berdiri di atas jalan untuk berbangunan silang-silang sang pencipta. Salat bulan pada kewajiban yang diberikan berlebihan. Melainkan menjadi yang terbaik tanpa kita mengadu tanpa waktu diakhiri. Waktu istirahat. Jika sejenak kali tipu dunia melelahkan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari langit merah. Menghadap kita tentang musibah seorang muslim tidak boleh ada sejarah Muhammad usia dan sejarah perjuangan. Hadirin yang berbahagia, sebagai beruntung mari kita jadikan momentum di pemilu tahun ini untuk memperbaiki kualitas sholat kita, jangan sampai sholat kita hanya menjadi belakang visi tanpa makna dan selain itu dengan Allah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Aku bermohon pada Allah dengan godaan setan yang tertulis, dengan nama Allah yang berhasil lagi wakil. Masya Allah yang telah mengadakan hidayah pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah melakukan semuanya
agar kami kelihatan kepadanya sebagai bertanda surat kami. Sesungguhnya Dia adalah lagi dengan kami. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami berikan ayat 7 bagi Bani Israel berfirman, janganlah kamu mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Tuhan, maka seolah-olah ia jatuh dari langit, lalu disebar oleh gunung, atau dijatuh oleh angin ke tempat yang jauh. Dan kami jadikan anak cucu mereka orang-orang yang terus berada di bumi. Dan kami jadikan mereka orang-orang yang kuat. Dan kami berkata, aku melangkah betul ini dan kasih. Maka adalah dia saja kau ini, dan makanlah dari istri yang kau. Dan laki-laki berbanyak semua tersebut, dan menciptakan diktator. Misalnya, kami mempunyai keselamatan. Dan orang yang beriman kita dengan mereka yang tidak diberikan kepada mereka. Maka kami timpakan atas orang yang diberi itu siksa dari langit. Karena mereka berbuat kasih. Mengenai Allah dengan segala kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanallahi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yang terhormat Kepala SD Sekolah 09, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan saudara panitia peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para komite yang alhamdulillah tadi pada kesempatan hari ini anak-anakku sekalian yang berkebahagiaan. Kita doakan semoga kita semua dalam tahunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, fokus dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Yang dimana masih menunggu. Kemudian kita akan membahas sebuah tema, yaitu tema cahaya Israel menerangi langkah menuju Ramadan yang penuh berkah. Cahaya Israel itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah kepada hambanya yang sedang diliputi kesedihan, yang sedang diliputi kegalauan, yang sedang diliputi kesempitan jiwa, yaitu hamba Allah yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad ditinggal mati oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad diusir dari kampungnya, dikucilkan oleh umatnya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hiburannya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan kalau sedih, kalau galau untuk mengatasi dan
menghilangkan kegaduhan dan kesedihannya, kita boleh jalan. Jalan-jalan yang ada dipanggil oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terbang. Bukan naik kereta lurus, tapi naik buruk kemana-mana ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal apa? Yaitu pada tanggal 27 di bulan apa? Oke. Tadi dinyanyikan oleh teman-teman kalian dari kelas Bore, yaitu tentang kisah Isra Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab, Allahumma Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat. Beberapa rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jangan sampai lupa tanggal baik anak-anak, jadi sebelum itu adalah pertolongan Allah diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki dengan sholat. Dengan apa anak? Dengan sholat. Siapa yang mau dimulai? Oke, teman-teman, untuk kita semua. Kalau di Allah kita harus berjaga sholat 5 waktu. Kalau mau masuk surga kita harus berjaga sholat 5. Orang yang sholat wajahnya cerah. Orang yang sholat wajahnya indah. Wajahnya agung di wajah. Hebat itu. Itu wajahnya agung. Kenapa? Karena Aidai menjaga sholat 5 waktu. Di sebelah kiri berburu ada payahnya. Payahnya bersama wajahnya agung. Kenapa? Karena menjaga sholat 5. Moga wajahnya agung. Moga wajahnya tampak dan cantik. Tepuk tangan siapa yang mau? Ya, teman-teman kita semua. Maka wajib kita menjaga sholat. Wajahnya bercahaya. Sholat mengajarkan kita untuk kita disiplin waktu. Sholat mengajarkan kita untuk kita komitmen dengan janji. Maka orang yang sholat pasti dia akan mudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka orang yang sholat dia akan mudah menuju yang namanya bulan penuh berkah. Berapa hari lagi kita masuk Ramadan? Kurang lebih 7 hari. Orang yang sholat dia akan mudah untuk menjalankan puasa. Orang yang sholat dia akan mudah untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Maka puasa bulan Ramadan hukumnya apa?
Puasa di bulan Ramadan menjadi apa? Wajib. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang beriman? Luar biasa. Tolong untuk indeks dalam kebenaran. Wahai orang yang beriman, bukan ketika dia berpuasa, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada apa mana? Ada apa? Ada apa? Bertakwa. Jadi kalau orang mau menjadi hamba Allah yang disayang, dicintai Allah, kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Berarti kita memenuhi yang boleh makan dan minum di siang hari. Kalau yang sakit, makan dan minum makan dan minumnya apa? Jangan jadi di teman-temannya. Ya, yang boleh kita harus menghargai orang yang berpuasa. Siap puasa? Siap puasa? Pagi. Ya, jadi anak-anak sekalian tadi Pak Kepala Sekolah, ya, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kita harus memiliki cita-cita luhur seperti Nabi Muhammad, terus cita-citanya ada dua. Ada apa cita-cita Nabi Muhammad? Ada dua. Cita-cita di dunia dan cita-cita di akhirat. Cita-cita di dunia Nabi Muhammad ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Bagi apa adalah? Salam kepada Bapak Saring Asal-Bak Pejabat Cincin Jakarta Utara. Cita-cita Nabi Muhammad menjadi apa adalah? Manusia yang bermanfaat. Kata Nabi, Khairun nas anfa'ahum linnas. Coba ikuti Bapak. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk sesama. Siap menjadi orang yang bermanfaat? Siap? Kami. Yang kedua, cita-cita Nabi Muhammad masuk surga Firdaus. Cita-cita Nabi Muhammad apa? Masuk surga Firdaus. Maka kalau ingin masuk surga Firdaus, jaga sholat 5 waktu, jangan tinggalkan puasa di bulan Ramadan, dan berbakti kepada guru dan orang tua kalian. Paham anak-anak? Paham? Nanti akan ada tanya jawab dari Pak Guru. Ya, namun sebelumnya
kita akan dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak kita, Bapak Kasabak, Bapak Sandi ini. Saya kembalikan ke Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Punya sifat yang berbeda karena berbeda dari mereka dipanggil sebagai cerita kecil dan mungkin amal dan damai. Pada siang hari, bahkan mengajar Iqbal dengan bersama Iqbal. Iqbal, ayo kita mengajar aku. Ada setelah beberapa waktu, ada dua teman. Iqbal pun mematikan pulsanya yang tadinya aktif kemudian dan berkata, boleh ya, Mas Raja. Itu kan ada teman-teman dari sekolah. Iqbal pun mulai kamarnya dan ia berkata, ada perkara untukku dan cuma mau sarankanmu dengan cara perjalanan meski
harus kamu lakukan adalah puasa sunnah, rojak, berdoa dan berzikir, serta memperbanyak amalan sholat. Oh gitu ya, seharusnya aku tidak meninggalkan sholat nanti. Ayo kita sholat isya, sekalian kita mandi ke apapun. Ya sudah, aku siap-siap dulu ke masjid. Atau aku Alexa boleh ikut gak? Boleh kok, masa gak boleh kan mengadakan sholat? Iya sih, udah dulu ya, aku mau siap-siap juga. Kita semua berbisik-bisik mengatakan, yes, akhirnya kita berhasil menuju iqbal untuk mendirikan sholat. Sesampainya di masjid, mereka pun berwudu untuk melaksanakan sholat. Mereka sholat dengan khusyuk. Setelah sholat, kita berdiri untuk tidak akan menggunakan sholat. Sementara yang lain, ada yang sedang membaca Quran, ada yang berzikir, dan ada yang baca zikir. Amanat kami adalah sholat adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengingatkan kita akan tujuan hidup dan memastikan bahwa dalam memberikan sholat kepada Allah. Kita melakukan dan dengan kekhusyuan kita menemukan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka هذا اليوم الحمد ونشهد ونعوذ ونعوذ بالله من شر هذا اليوم وشر ما بلغ وشر ما بلغ اللهم تكون لنا الخير وبلغ نعمتك ونصرك والسلامة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.